Halo Aquarius, hari ini kita akan general reading ya untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023 tentang situasi umum teman-teman di minggu terakhir bulan Juni ini. Ya, kita bahas untuk situasi umum seperti biasanya ya untuk situasi kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmara nih buat teman-teman Aquarius elemen udara. Wah, belum aku ambil aja udah ada yang mau tampil nih. Oke, ada Five of Swords di sini. Five of Swords. Ya, Aquarius elemen udara. Aku ngerasa di sini tuh ada kecemasan ya. Ada kecemasan dalam pikiran kamu ya, hati kamu, ada perasaan-perasaan yang tidak menentu dan ini mungkin yang mempengaruhi emosi kamu juga ya. Karena aku ngerasanya gini loh. Mungkin sebelumnya tuh kamu sudah menduga-duga nih tentang situasi kedepannya tuh bagaimana. Nah ternyata apa yang kamu bayangkan ini kejadian juga gitu ya, dan mungkin ada konflik antara kamu dengan beberapa pihak di sekitar kamu yang ini menyebabkan kamu itu ngerasa khawatir, ngerasa cemas, dan muncul perasaan pesimis juga karena bisa jadi di sini kamu cuma sendiri ya menghadapi beberapa pihak gitu. Tapi nampaknya sebenarnya mereka itu bukan sepadanya kamu ya. Jadi kalaupun mungkin kamu bisa mengatasinya, nampaknya itu sebenarnya mudah. Tapi kadang kita itu kurang bisa jernih dalam berpikir karena terbawa emosi dan terbawa suasana gitu ya. Jadi harus bisa berpositif thinking dulu nih kalau seandainya kamu memikirkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan kamu. Sebagian dari kamu mungkin juga sering banget menerima gosip miring ya, yang mana ini tuh sangat bertolak belakang dengan dirimu. Kenapa gitu ya? Itu orang banyak orang gitu ya bisa-bisanya ngomongin yang enggak nih tentang aku, padahal mereka itu nggak tahu yang sebenarnya yang ngejalanin hidup itu ya aku gitu loh. Kenapa itu orang-orang tuh ngurusin banget gitu ya. Kadang kalau kita terlalu terbawa baper ya terbawa situasi ini ya malah kita nanti stres sendiri ya. Oke. Jadi mungkin ada kata-kata gitu ya yang perlu kamu jadikan penenang pikiran dan juga hati kamu ya. Ya hidup itu gitu. Kita yang menjalani ya, orang lain yang berkomentar. Ya itu wajar, ya udahlah, biarin aja lah. Itu yang mungkin perlu kamu opinikan ya, agar kamu bisa ngerasa jauh lebih tenang tentang pikiran kamu ya. Dan bisa terjaga pastinya ya kesehatan psikis kita. Kita buka untuk pekerjaan ya. Pekerjaan di sini ada the moon. Aku ngerasa di pekerjaan ini nampaknya sebenarnya ya kamu sangat berantusias dalam menjalankan pekerjaan kamu untuk minggu ini. Tapi terkadang dari semangatnya kita ya, mungkin ada beberapa pihak yang kurang bisa menerima ya. Misalnya kalau kita itu kerja di tempat orang lain ya. Nah, kita kan berantusias dalam bekerja itu memang keinginan kita ya, karena memang kita pengen mempersembahkan yang terbaik nih untuk
apa yang kita kerjakan ya, agar kita pun juga dapat hasil yang maksimal. Mungkin tujuan kita seperti itu. Tapi kadangkala ya, beberapa pihak mungkin kurang suka ya dengan semangatnya kita. Mungkin rekan kerja kita ya, mungkin mereka itu menganggap kita terlalu over ya, menganggap kita terlalu berlebihan nih ya, dan bahkan timbul pemikiran-pemikiran yang negatif. Nih Aqua kayaknya cari muka aja ya sama si bos gitu ya. Nih Aqua kayaknya tuh apa ya, sok banget gitu ya, dan bla 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 gitu ya. Jadi nih buat teman-teman Aqua ya, kita bagus gitu loh kalau seandainya kita bisa semangat kerja, tapi kita juga harus baca situasi sekitar kita bagaimana nih. Jangan sampai kita nanti tuh menggiring opini mereka ya, jangan sampai sikap kita atau tindakan kita ini menggiring opini mereka yang enggak gitu loh, gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada baiknya juga sih ya kalau memang mereka ini rekan kerja kita dan mungkin cuma beberapa orang aja ya, mungkin kita bisa kerja secara tim gitu ya, atau mungkin ya kerjasama lah, saling membantu nih agar semuanya tuh bisa maksimal ya. Oke, jadi buat teman-teman Aqua ya, kalau memang kemungkinan ya rekan kerja kita cuma beberapa aja yang ada ya, atau mungkin yang memang yang dekat dengan kita gitu ya, sebaiknya ya kita juga bisa perlu mengimbangi juga gitu ya. Jangan sampai kita terlihat berlebihan gitu ya. Memang bekerja dengan semangat yang membara untuk menghasilkan sebuah karya yang sangat bagus, sangat baik gitu ya, itu memang ya nice gitu loh. Tapi kita juga harus memikirkan beberapa pihak. Oke. Apalagi kalau memang mereka ini dekat sama kita ya. Atau bisa jadi memang situasinya udah terjadi ya. Mungkin ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghalangi kelancaran pekerjaan kamu karena mungkin mereka kurang suka dengan kita, atau mungkin ya memang bernegatif thinking ya kepada kita karena mungkin kita terlalu berlebihan ya menurut mereka gitu ya. Oke, kalaupun ini sudah terjadi ya sudah, mau gimana lagi kan. Kalau seandainya mereka tidak berkata yang menyakitkan ke kita, ya sudah, biarin aja ya. Kalau seandainya sudah terjadi ya. Tapi bila mungkin mereka sampai apa ya istilahnya itu ngatain kita begini-begini, ya kita jawab aja gitu loh. Ya kan apa salahnya kan, kita itu ya kerja ingin mempersembahkan yang terbaik gitu. Oke. Tapi kalaupun ini terjadi, kalaupun sampai pihak lain ini mau ngomong kayak gini, berarti dia bukan pihak yang terdekat sama kamu ya, mungkin pihak lain gitu. Oke, jadi intinya harus hati-hati di pekerjaan, jangan sampai kita terlalu over yang membuat pihak lain nanti bisa iri nih, bisa bernegatif thinking ke kita. So ya sewajarnya aja dulu lah. Oke, buat keuangan Aquarius di sini kalau yang aku rasa sedang baik, seimbang, ada pemasukan yang lebih, gaji yang mungkin tersendat kemarin kemungkinan bisa segera cair di minggu ini atau minggu depannya lagi. Dan aku ngerasa juga ada beberapa sumber keuangan yang kamu dapatkan di minggu terakhir ini. Ya bisa jadi emang dari pekerjaan, bisa jadi juga dari arisan ya, bisa jadi juga kamu dapetin keuangan dari hadiah ya, hadiah dari seseorang atau yang lain ya. Oke, so banyak-banyak bersyukur, gunakan keuangan kita sebaik mungkin, jangan gegabah juga ya dalam pengambilan keputusan
di penggunaan keuangan kamu ya. Jangan sampai pemikiran yang gerusa-gerusu ini bisa membuat keuangan kita jadi terkuras ya. Kadang kalau kita tidak mempertimbangkan dulu ya, ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan mungkin sadarnya itu malah waktu kedepannya lagi, loh ini keuangan aku kok tinggal segini ya, ada apa kemarin gitu. Jadi harus bisa memanage keuangan dengan sebaik mungkin ya. Kita ingatlah ya, waktu kita lagi kesusahan ya, waktu kita lagi kesulitan keuangan tuh rasanya bagaimana gitu ya. Nah ini bertujuan ya untuk kita bisa menghargai keuangan yang kita miliki saat ini. Oke nih Aquarius elemen udara, sekarang kita bahas tentang kamu yang single. Buat Aquarius yang single di sini, kalau yang aku rasa ya, entah kenapa aku merasa bahwa kamu merasa sangat cemas tentang status single kamu ini. Kenapa? Ya, bisa jadi ya, di sini teman-teman Aquarius ini mengetahui bahwa teman-teman sebayanya kamu, tetangga-tetangga kamu yang mungkin sebelumnya masih single, mereka mungkin udah pada married ya. Tapi kenapa di sini kita sendiri nih yang belum juga dapat seseorang yang tepat gitu ya. Nah kita kan jadi kayak berkecil hati gitu ya, dan kita juga pengen gitu ya kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi kenapa gitu loh, kenapa aku mengalami ini? Kadang ada rasa cemas ya pada dirimu, kapan gitu ya. So ada nggak sih, sempet mungkin ada pikiran kamu yang seperti itu. So buat teman-teman yang sering merasa cemas dengan status single kalian ya, tentang memikirkan jodoh kok belum juga datang ya, kamu harus meyakinkan dirimu bahwa dirimu ada seseorang yang baik, seseorang yang memiliki kelebihan ya. So kamu menarik ya. Jadi afirmasikan hal-hal yang positif dulu nih pada diri kamu, agar nanti kamu bisa percaya diri lagi dan terus bisa berpikir dan melakukan hal-hal yang positif ya, agar dari energi positif kamu ini bisa menarik lawan jenis kamu gitu ya. Jadi jangan sampai kita melihat situasi sekitar kita begini, so kita jadi pesimis, itu jangan ya. Oke, untuk menanggulangi semua itu ya, berarti teman-teman Aquarius perlu mengafirmasikan kata-kata yang positif nih untuk diri sendiri ya. Jangan sampai keadaan ini, kecemasan kamu membuat kamu down gitu ya. Kamu harus percaya bahwa pasti ada seseorang yang tepat buat kamu, oke? Dan sekarang kita bahas buat kamu yang berpasangan ya, Aquarius elemen udara. So guys, ya Aquarius elemen udara. Di sini kalau yang aku rasa ya, kamu dengan pasangan kamu nampaknya dalam kondisi yang baik ya, dalam hubungan kalian. Maksudnya tuh gak ada bentrok batin masing-masing dari kalian. Karena kalau yang aku rasa, kamu dengan pasangan kamu ini selalu fokus untuk menjalankan situasi kalian atau aktivitas kalian ya, dan ini sangat tidak mempengaruhi hubungan ya. Karena kalau yang aku rasa, Aquarius atau mungkin pasangan dari Aquarius ini bisa mengatur waktu dengan baik ya, menjadwalkan waktu lah, dimana waktu kita harus
bekerja, harus beraktivitas ya, dan juga harus bisa menyempatkan waktu untuk pasangan. Nah, ini kalian bisa mengatur semuanya dengan baik nampaknya, sehingga sampai detik ini tuh selalu terjaga komunikasi yang baik, hubungan yang baik, dan untuk kedepannya eh, harus bisa ya mempertahankan hubungan ini agar tetap baik-baik saja, dan harus berusaha menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan permasalahan antara kamu dengan pasangan kamu ya. Untuk hal-hal yang nggak penting sebaiknya eh, jangan dibicarakan ya, apalagi jangan kita sorry ya, apalagi misalnya kita mengetahui masa lalu yang mungkin toksik buat kita ya, ini masa lalu dia. Untuk menjaga hubungan ini tetap baik, ya sudahlah ya, kita harus bisa berpikir bahwa masa lalu ya udah masa lalu, tidak perlu dibahas lagi, tidak perlu diungkit-ungkit lagi ya. Takutnya nanti pasangan kita malah ngerasa nggak tenang, nggak nyaman gitu loh, sehingga menimbulkan negative thinking dirinya terhadap kita. Jadi harus dihindari ya. Oke nih buat teman-teman Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. And then, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman Aquarius elemen udara.